Halo semuanya, kembali lagi di materi US. Kali ini bukan materi US IPS ya, melainkan US PKN. Nah, untuk materi US IPS nanti bisa cek di playlist ataupun di deskripsi di bawah ini ya. Nanti akan saya cantumkan link-linknya ya. Oke, kali ini kita akan membahas dari materi US PKN. Check it out. Pancasila sebagai ideologi negara, di mana ada sejarah perumusan Pancasila. Pertama itu ada pembentukan BPUPKI. Apa sih BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kochosakai, di mana BPUPKI ini dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Nah, tujuannya untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Kenapa sih bisa dibentuklah BPUPK ini oleh Jepang? Karena pada saat itu Perdana Menteri Jepang, Kunaiki Koiso, sudah memberikan janji untuk memberikan kemerdekaan ke Indonesia, di mana pemerintahan pendudukan Jepang Jawa yang dipimpin Letnan Jenderal Kumaichi Harada sudah ya akhirnya membuat BPUPKI ini. Nah, adapun tokoh-tokoh yang ditunjuk sebagai ketua BPUPKI yaitu ada KRT Rajiman Wijodiningrat, di mana dibantu oleh Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. Nah, jumlah anggotanya itu ada 62 orang ditambah 7 orang dari Jepang. Nah, pelantikan anggota BPPK ini dilakukan pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang Tenno Heika. Lalu ada sidang pertama BPPKI di mana dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Choesang-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta, dikenal sebagai Gedung Pancasila saat ini ya. Nah, sidang dibuka itu tanggal 28 Mei 1945. Lalu mulai pembahasan itu tanggal 29 Mei, di mana agendanya membahas rancangan dasar negara. Pada sidang pertama, ada 3 tokoh yang mengajukan pendapatan tentang dasar negara, yaitu ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan Soekarno. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh 3 tokoh tersebut terkait dasar negara. Pertama, Muhammad Yamin dahulu pada tanggal 29 Mei 1945 tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Lalu Supomo 31 Mei 1945 ada persatuan, ada kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Lalu yang terakhir Soekarno 1 Juni 1945, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perekemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di pidato Soekarno ini ya dikenal dengan konsep dasarnya Pancasila. Kemudian akhirnya diperingatilah sebagai Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni ya. Lalu ada panitia kecil, di mana setelah akhir sidang dari pertama, kemudian dibentuklah panitia kecil yang dimana untuk mengumpulkan usulan para anggota yang dibahas pada sidang selanjutnya 10 sampai 17 Juli 45. Nah, anggotanya itu ada 8 orang, di mana ketuanya itu selain Soekarno ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Sutarjo, Karto Hadikusumo, Otto Iskandar Nyata, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hashim. Di mana panitia ini kemudian mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usulan-usulan perihal Indonesia Merdeka, dasar negara, bentuk negara, wilayah negara Indonesia, Badan Perwakilan Rakyat, Badan Penasehat, Kepala Negara, tentang bela negara, dan juga tentang keuangan negara. Nah, panitia 9 ini ya kemudian eh, membaginya lagi ya menjadi beberapa anggota. Di mana tadi kan panitia kecil ya. Nah, panitia kecil ini dibagi menjadi panitia 9. Di mana panitia 9 ini diketuai oleh Soekarno, lalu ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Makahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Ya, di mana 9 orang ini dikenal sebagai panitia 9 karena isinya ada 9 orang ya. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, diadakanlah rapat di Rumah Soekarno untuk menyelidiki usulan-usulan mengenai perumusan dasar negara.
Nah, pertemuan ini menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar. Nah, rancangan ini pembukaan ini diberi nama Mukadimah oleh Soekarno Muhammad Yamin, dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Sedangkan kalau menurut Sukiman Wiryo Sanjoyo dikenal dengan istilah Gentleman's Agreement. Nah, rumusan rancangan dasar negaranya itu antara lain ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya kalian tidak asing ya dengan kata-kata yang dari sila 2, 3, 4, 5 ya. Beda dengan yang sila satunya, di mana ini sebenarnya itu ya merupakan awal lahirnya dari Pancasila ya, di mana seperti kita kenal sila satunya itu ketuhanan Maha Esa, tapi kalau yang di Piagam Jakarta namanya ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, tapi ini diubah ya atas usulan dari Muhammad Hatta karena mengingat bahwa orang-orang Indonesia itu beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan ya. Kemudian digantilah menjadi ketuhanan Maha Esa. Tuh, seperti saat ini. Lalu ada tokoh-tokoh perumus Pancasila di mana yang tadi saya bilang awalnya ada 62 orang, di mana ini tokoh utama pergerakan nasional dari berbagai daerah. Nah, dan juga ada 7 perwakilan dari Jepang. Lalu yang tentang tadi ya tentang rumusan dasar negara yang dari Muhammad Yamin yang pada sidang pertama BBPKI tentang perikebangsaan. Maksudnya adalah negara Indonesia dibentuk berdasarkan paham kebangsaan dan ketuhanan akan membuat bangsa Indonesia memiliki peradaban luhur. Lalu ada perikemanusiaan. Negara Indonesia diharapkan melindungi segenap bangsa Indonesia berdasarkan hak-hak yang dimilikinya. Lalu ada periketuhanan. Rakyat Indonesia harus berketuhanan, lalu perikerekatan untuk memutuskan segala urusan yang menyangkut masyarakat luas. Diharapkan ada musyawarah untuk mencapai mufakat, lalu ada kesejahteraan rakyat. Negara harus memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraannya. Lalu kalau penjabaran rumusan dasar negara menurut Supomo, ada teori individualistik, di mana individualistik artinya negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh individu dalam masyarakat demi menjamin hak-hak individu dalam masyarakat. Ada teori kolektivitas atau teori golongan. Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan terbesar, tetapi negara harus menghormati segala golongan, baik yang besar maupun kecil. Yaitu ada teori integralistik, di mana integralistik itu negara yang didirikan bukan untuk menjamin kepentingan individu atau golongan tertentu saja, tetapi kepentingan seluruh masyarakat sebagai satu kesatuan integral, di mana di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebenekaan, nilai religiositas, dan selaras. Lalu menurut Soekarno, konsepnya ya, pertama ada kebangsaan, di mana paham kebangsaan itu adalah kebangsaan yang berkemanusiaan, tidak meremehkan bangsa lain dan bukan chauvinisme. Ya, lalu ada internasionalisme di mana untuk membangun kerjasama antar bangsa dan membangun perdamaian dunia. Dasar mufakat, perwakilan dan permusyawaratan. Syarat mutlak adanya kukuhnya negara Indonesia adalah permusyawaratan, di mana mufakat menjadi prinsip utama dalam membicarakan semua permasalahan. Musyawarah dan perwakilan rakyat adalah syarat tercapainya Indonesia yang kuat. Lalu ada kesejahteraan. Soekarno mengusulkan politik demokrasi ekonomi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Lalu ketuhanan yang Maha Esa, negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menyembah Tuhannya secara leluasa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Di mana dalam pidatonya ini Soekarno ya menyatakan 5 dasar yang dinamakan Pancasila yang tadi saya bahas ya. Kemudian menjadi istilah Pancasila ini sebagai lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana setelah BPPKI sudah menyelesaikan tugasnya, kemudian dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945. Lalu dibentuklah PPKI oleh Jepang. Nah, tentu PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Anggotanya itu awalnya 21 orang dengan diketuai Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, kemudian bertambah lagi 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang menjadi 27 orang. Nah, perubahan ini untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI itu bentukan Jepang ya,
di mana penamaan anggota ini murni sebagai bentukan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran negaranya. Di mana kemudian setelah proklamasi kemerdekaan ya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang ya dan di mana menetapkan 3 hal. Pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Selain itu, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di mana pembukaan itu mencantumkan Pancasila sebagai dasar-dasar negara. Di mana ada beberapa perubahan yang dalam Piagam Jakarta yang tadi saya bilang, yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian ya apa ya rumusan Pancasila ini kemudian sepertilah saat ini ya, yang tadinya yang sila satunya itu kemudian ganti jadi seperti saat ini. Lalu ada semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana semangat kebangsaan bisa disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme itu paham yang menegaskan kesetiaan tertinggi setiap pribadi harus ditunjukkan dan diserahkan kepada bangsanya. Lalu patriotisme berasal dari kata patria, berarti tanah air, di mana paham merujuk pada semangat cinta tanah air. Patriotisme itu sikap seseorang bersedia mengorbankan segalanya untuk membela dan mempertahankan tanah airnya. Jiwa dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia tertuang dengan jiwa dan semangat 45 ya. Di mana ada pro patria dan primus patrialis, di mana mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Lalu ada solidaritas dan kesetiakawanan seluruh masyarakat terkait perjuangan kemerdekaan. Toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Pengorbanan yang tidak pamrih dan penuh tanggung jawab. Dan terakhir sikap kesatria dan kebesaran jiwa tanpa dendam. Nah, komitmen yang diperlihatkan dalam perumusan Pancasila itu sebagai dasar negara, satu, adanya semangat dan persatuan, kesatuan dan nasionalisme, rasa memiliki sangat tinggi terhadap bangsa Indonesia. Adanya semangat juang yang sepenuh hati, memiliki semangat dukungan dan upaya aktif untuk mencapai cita-cita bangsa. Adanya semangat berkorban dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Nah, itu aja untuk pembahasan kali ini. Untuk Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.